destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Ya, dulur, kita lanjut kembali di program acara siang hari ini, tentu dalam rangkaian Sriwijaya Pagi ya. Dan masih bersama saya Ahmad Joni Alato Cedola. Dan seperti biasanya pukul 9 sampai pukul 10 kita isi dengan obrolan komunitas. Dan kali ini ada komunitas yang bisa kita ikuti, yaitu komunitas YouTuber Sumatera Selatan ya. Ada narasumber kita, salah satu penggeraknya atau pendirinya juga bisa katakan ya. Dan nanti kita akan tanya-tanya bagaimana komunitas YouTuber Sumatera Selatan ini berkarya. Dan langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita, ada Bintang Layo. Assalamualaikum Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat segar ya Pak? Alhamdulillah. Iya, biasanya kalau konten kreator ini tidak nyingok hari, nyingok waktu Pak, terus berkarya ya. Iya. Kadang malam-malam juga ada acara hiburan. Ya, siang malam pokoknya saban hari pokoknya berkarya itulah konten kreator. Ya. Aslinya di mana tinggal ya? Kalau asli tanah kelahiran itu Layo, Indra Layo. Wong Layo ya. Wong Layo. Cuman tinggal di Palembang nih lah, di Pusri. Yo tinggal Palembang. Ya, tinggal di Palembang. Tapi pecah-pecah wong Nepal. Wong Nepal. Ngapa disebut Yakuza? Dulu kan ada namanya Bintang Yakuza. Iya. Apa senang film-film itu? Salah satunya memang senang. Kedua dulu itu aku bikin konten kayak tentang kriminal dengan anggota Polri. Nah, kebenaran di take video itu aku jadi premannya. Itulah dikasih nama Yakuza. Sama kepolisian ya? Ya, dulu sering collab dengan pihak kepolisian. Untuk penyuluhan itu ya? Penyuluhan ya benar. Ya. Ini ada komunitas namanya YouTuber Sumatera Selatan ya? Ya. Ya, ini kan banyak sekali sih kalau ada komunitas-komunitas lainnya, mungkin ada yang media sosial juga. Nah, sejak kapan komunitas YouTuber ini? Komunitas YouTuber Sumsel ini sekitar 3 tahun yang lalu. Sebelum pandemi ya? Iya benar, sebelum pandemi. Itu berisikan wong Palembang, banyak online ya? Kalau di komunitas YouTuber Sumatera Selatan ini di seluruh 17 kabupaten kota Sumsel Ado kalau dari Empat Lawang, Banyuasin, Muba, pokoknya ado kalau. Kalau ngumpulnya kapan itu kalau sudah se-Sumsel ya? Se-Sumsel ini ngumpulnya tuh di momen-momen misalkan ada ini kan yang paling intensnya kumpul itu di waktu bulan puasa. Wah, bulan puasa bukber. Atau mungkin kalau berkarya bersama juga pernah? Ya, nah kalau yang tidak kumpul galau misalnya beberapa misalnya di kabupaten yang collab. Misalnya mau collab ya kalau gabung. Kalau kami nyebutnya collab ya. Iya. Nak collab kemana nih? Lagi kebenaran misalnya ke Lubuk Linggau. Lagi kami dari Palembang datang ke Lubuk Linggau collab dengan konten kreator sana. Itu. Ada spesifik untuk konten kreatornya di sana atau cuman campur galau-galonya dong? Campur? Ada berbagai macam, ada aliran lah ya. Alirannya itu banyak macam. Ada yang jenis yang kayak lucu-lucuan, komedi, ada juga yang vlog, ada juga yang podcast, banyak macam aliran yang di situ kan. Ada yang ngangkat budaya, ada yang ngangkat kuliner, ada ya berbagai macam.
Nah, dulur, kalau yang pengen bertanya dengan si Bintang ini ya, kalau misalnya kalau nyengok di YouTube-nya Bintang TV ya. Bintang TV. Tapi Ya, kalau benar. di IG Bintang Layo Bintang Layo. dan TikTok juga sama. TikTok Bintang Layo, Facebook Bintang Layo galah. Dan followernya luar biasa banyak nian. Jadi bisa tanya-tanya mana caranya mendapatkan subscriber ya, Ya. sama follower. Karena biasanya kalau kita nak buat itu nak carinya susah. Ya. Nah, awalnya mana sih cerita baca subscribe banyak nih untuk Bintang Layo deh, Bintang TV. Kalau di awalnya tuh yang penting konsisten lah. Nah, iya. Nah, konsisten terus selalu mencari apa yang kurang di konten kita. Jadi kita selalu memperbaiki step demi step itu terus menerus. Akhirnya kita dapat video yang itu kayak dari netizen yang menilai kan gitu. Iya. Yang mana yang penting kita terus konsisten bikin konten kayak kita tidak tahu yang mana konten yang yang diminati netizen gitu. Ini kan baru-baru ada yang kasus konten kreator yang terperkarakan, terkasus kan. Mungkin ya karena apa sih ada batas-batasan enggak kalau konten itu? Ya kalau konten ya sama lah Cak, kita di negara hukum ya batas-batasan ya yang kira-kira melanggar undang-undang ya kita jauhi lah kayak itu kan. Iya. Yang konten-konten yang Tapi negatif. kebanyakan lebay alay malah cepet ya bintangnya naik. Iya. Ya, itu memang konsep betul. Lebay alanya itu juga ada batasannya juga Iya, sih. iya, Ya ada yang lebay alay itu yang ke negatifnya. Ya memang cepet naik tapi ya cepet juga dihujat gitu. Coba dihujat, cepet turun juga. Cepet turun juga. Jadi walaupun lebay alay tapi ya ke arah positif lah. Ya, Terlalu minimal kreativitas kreativitas yang yang menarik. Tapi kalau selera penonton yang ada di Indonesia ini apa lah biasanya kalau menurut Bintang yang bisa kita garap tuh? Selera untuk di Indonesia ini minatnya hiburan. Termasuk yang lucu-lucu nih. Ya termasuk lucu. Walaupun misalnya kontennya konten mancing, tapi mancingnya juga maunya yang lucu, yang ada hiburan. Iya. Memang masyarakat Indonesia ini ausnya dengan hiburan. Ya. Kalau ke bahasa-bahasa daerah masuk gak kira? Bahasa daerah masuk. Sekarang kan sudah kita ini pakai subtitle ya. Jadi itulah ada untuk aplikasi jadi macam-macam yang bisa kita gunakan. Jangan pening dengan namanya kita nulis dewe. iya. Jadi otomatis kita nyebut langsung keluar subtitle itu kan. Jadi walaupun kita pakai bahasa daerah bisa masyarakat luas bisa mengerti kan, mudah mengerti dengan subtitle itu. Iya, oke. Kalau tahap awal untuk menjadi konten kreator, apa yang harus kita lakukan? Mungkin dari pengalaman Bintang sendiri, mungkin bisa diceritakan awal-awal kenapa mereka membuat konten kreator itu apa yang dilakukan oleh Bintang? Tahap awal sih kita tidak perlu yang harus pakai peralatan yang Itu ya. cukup yang sekarang zaman sekarang handphone sudah canggih-canggih, kameranya udah keren ya. Jadi tahap awal tuh niat dan dilakukan dengan yang ringan-ringan yang memang yang kita lakukan sehari-hari, yang memang dari hobi kita. Misalkan kita hobi kita mancing, kita paksa ke bikin konten make up kan Nggak cocok. Jadi memang kalau memang hobi mancing ya bikin konten tentang pancing gitu kan. Jadi konsisten ya. Jadi bisa kita menjalani itu bisa lebih enjoy dengan dari hobi kita itu. Iya. Kalau dari YouTube kan durasi maksimal berapa tuh? Kalau YouTube itu durasinya tidak terbatas sih, unlimited. Tapi kalau minimalnya? Minimalnya Yang kan sekarang ada short ya. Ya short. Ada yang Nah sekarang nih generasinya memang senang dengan video-video pendek. Jadi singkat, padat, jelas. Jadi memang generasi Z kata wong tuh ya. Memang mereka nih generasi Z ini tidak senang yang bertele-tele. Agak mikir. Jadi kalau mikir yang panjang-panjang ya. Sekarang ini memang short, reels kan kayak di gitu. Jadi mereka pakai durasi-durasi pendek. Jadi kita bikin video yang bikin mereka senang tuh 3 detik awal. Nah, itu yang kita harus kita kejar mana kita berpikir bikin konten tuh di 3 detik awal tuh bikin mereka netizen tuh senang kayak itu. Awal ya, perjumpaan awal biar menarik ya. Iya menarik. Nah tapi ini ada juga nggak Bintang kita kan pernah ngupload di TikTok ya.
dengan konsepnya sama tapi salah siko itu kok tidak naik gitu ya. Apalah? Karena yang lainnya mungkin langsung ya macam 10, 20 sampai 100. Nah, yang siko nih berkutik pada 3 yang nonton 7. Apakah itu permainan dari algoritma atau gimana kalau atau memang tidak tampak bagi jingannya? Kalau untuk di sosmed ini ya salah satu video harus menarik ya. Kedua juga judul itu terkait dengan kata kunci. Misalkan ada 2 video nih, 2 video ini sama, lebih kurang sama. Tapi judulnya atau thumbnailnya tampilan awal itu lebih menarik yang satunya biasa be. Nah mereka pasti yang tertarik tuh dari judul dan thumbnail tampilan awal itu. Kalau sama thumbnailnya jangan ya dia dihindari ya. Kalau samo jangan, bisa disebut clickbait. Jadi Apa tuh? maksudnya tuh pelanggaran satu konten tuh tidak boleh sama thumbnailnya tuh. Oh, ajarlah yang tadi yang jago dikit penonton itu sama thumbnailnya. Oh thumbnail untuk di YouTube? Enggak di TikTok. Oh di TikTok. Yang di YouTube mungkin belum pernah jadi buat saya itu jadi beda-beda. Tapi kita kan nyoba untuk TikTok kan yang cuman tidak lama kan paling 2 menit, paling 3 menit gitu. Nah, kembali lagi ke YouTube ya. YouTube ini mencari bahan materi di mana biasanya Bintang? Kalau di materi aku untuk di YouTube itu kan Konsepnya apa sih Bintang kalau di YouTube? Entertainment, Hiburan ya. hiburan ya. Termasuk tadi kemarin kita ngangkat budaya kawinan tuh ya. Ya budaya, berita pokoknya. Berita juga termasuk. Berita juga masuk. Hiburan, berita, budaya, kuliner di situ. Pokoknya entertainment. Ya. Sejenis itu. Oke, kembali ke yang namanya komunitas ya. Nah, dengan adanya komunitas ini berguna tidak bagi para YouTuber kalau menurut Bintang sendiri? Karena banyak orang ini, malas belok komunitas ini. Kalau di sini share, berbagi konten, sedang itu juga berbagi informasi. Ya. Kan YouTube ini aturannya tuh selalu berubah. Betul. Setiap bulan, sekali 2 bulan. Sekarang apa dia peraturan baru ya? Ya aturan baru sekarang tidak mesti harus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Ya. Sekarang bisa melalui Reels. Jadi Reels itu yang shotnya. ya short maksudnya short. Video pendek itu bisa untuk Bisa di monet. Dari situ. Pantas orang banyak ngejar di short ya. Short ya video pendek itu. Oh iya. Nah, kembali ke tadi yang kalau seumpamanya pertanyaan-pertanyaan atau mungkin bagi pemula dari YouTube yang pengen gabung di YouTuber Sumatera Selatan ini apa biasanya yang menjadi kendala mereka tuh? Kalau untuk di komunitas YouTuber ini alhamdulillah sih 80% tuh yang memang sudah lama terjun di YouTube ya. Cuma jadi pertanyaan kalau yang masuk aku kan 5 tahun ya. Tapi itu baik followernya. Iya. Ya palingan berbagi ini berbagi informasi konten apa yang lagi naik saat ini misalnya kayak itu kan apa misalnya atau kuliner atau apa atau collab karena collab itu juga pengaruh dengan algoritma. Misalkan ada teman kita followersnya tinggi, subscribe-nya tinggi misalkan. Nah ketika kita collab dengan beliau salah satunya bisa acaranya sama boleh tapi di berapa sisi ngambilnya misalnya kegiatannya sama tapi dengan 2 kamera itu masuk di monetis ya bisa masuk nanti lain kamera kan ya lain master bisa walaupun sama acaranya karena dia lain kamera lain file iya takutnya tadi bisa dikatakan digagal gara-gara mirip sama kan tidak ngaruh copy paste tidak. Yang penting dia lain file dan tuh proses editingnya juga kan beda misalkan kan. Walaupun sedikit lah bedanya misalnya di awal atau di tengah atau di akhir ya. Yang penting jangan satu kamera itu yang diedit. Kalau ditambah-tambah boleh. Potong-potong cut gitu, ditambah, dimasukin, dicampurin dengan misalnya video Bintang, video saya, video orang lain. Iya itu bisa masuk juga kalau bisa masuk karena banyak kemiripan sekian persen bisa dihitung masuk. Tapi kalau lain kamera walaupun momennya sama kameranya beda bukan satu kamera itu tidak masalah. Jadi untuk dulu galau-galau pengen collab tadi kalau sumpah monyong
beda kamera, beda HP, itu tidak masalah. Ya apalagi sih kok kamera sih kok HP kan, lain ukuran ya kan. Tapi kalau kami konten kreator ini collabnya itu bukan satu acara yang sama. Mana tuh? Misalkan satu konten kreator podcast, yang satu konten kreator komedi. Collabnya itu dua konten yang beda. Untuk yang di podcast bikin konten podcast. Ketika konten kreator komedi bikin konten komedi kayak itu. Gantian. Konsepnya beda. Dan tidak berbayar ya. Tukar konten kata kami. Itu balik dari keakraban itu sudah terjaga. Misalnya kalau misalnya komunitas YouTuber Sumatera Selatan ini dari awal sampai sekarang ini. Iya. Ada yang bisa dikatakan maju bersama atau mana tuh? Menjadi dewean. Kalau di komunitas ini ya untuk konten itu dewek-dewek. Dewek-dewek. Berkreativitas dewek. Yang penting di sini silaturahmi sesama konten kreator, berbagi. Kalau di Palembang yang terkenal siapa? Selain Bintang. Ada teman-teman lain sesebutin yang pernah melo atau yang di YouTuber Sumatera Selatan? Sumatera Selatan. Banyak sih yang sudah mulai maju nih, mulai kelihatan dia follower subscribe-nya sudah 1000-an, ada ya orang-orang. Banyak sih. Iya. Banyak kayak Sumsel Receh. Itu masuk ya? Pernah gabung juga? Ya pernah gabung. Oh, gitu-gitu. Sumsel Receh. Kalau untuk itu. Yang di luar? Yang di luar ada si Dedi Firmansyah. Dia orang Lubuk Linggau tapi dia tinggalnya di Jepang. Jadi dia bikin konten tentang komunitas kita. Di komunitas kita. Iya. Dia bikin kontennya di Jepang, vlog. Tapi pakai bahasa Lubuk Linggau. Itu banyak juga yang nonton ya. Banyak yang nonton. Dedi Firmansyah salah satunya. Karena dia pakai subtitle tadi. Subtitle. Ya. Oke, dulur, kalau kita bakal ngobrol lagi dengan Bintang Layo, tapi kita bakal break rukin dan kita masuk sesi berikutnya. Kita akan lebih kupas lagi mengenai bagaimana untuk menjadi konten kreator, karena bukan hanya YouTuber komunitasnya, tapi kita pengen dapat ilmu dari Bintang Layo mana caranya sebagai konten kreator yang berhasil ya, bisa dikatakan karena baik di media sosial ya, dan juga YouTube-nya itu naik kalau cek ya. Jadi kita jadi pengen belajar mana caranya ya. Siap. Ya, dulur, kita lanjut kembali dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, dan yuk kembali kita di sesi 2 ya untuk dulur galau-galau.
balik lagi kita di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan dalam obrolan komunitas ya. Di program obrolan komunitas kali ini ada bintang layo, bintang tamu gitu ya dari komunitas YouTuber Sumatera Selatan. Dulu galau-galau boleh nih WhatsApp di 0897 atau 0897 7884 884 atau di 0711351656 yang pengen bertanya tentang seputar YouTube, media sosial, konten kreator ya. Tadi Cak kami nanya ke juga Pemano Caronyo menjadi konten kreator yang di awal-awal. Nah, bintang ini bukan hanya YouTube ya. Kalau bintang ini kan termasuk tadi media sosial, TikTok, terus Facebook saya sejauh mana sekarang? Sekarang kan agak dia sudah mulai tidak dijingok lagi deh. Facebook malahan sekarang kalau aku ngomong sih lebih keren dari YouTube. Karena sekarang dia sudah bisa monetisasi juga kayak YouTube. Jadi menghasilkan juga. Lebih menghasilkan dan lebih mudah. Tapi katanya harus mendaftarkan pajak itu katanya. Seluruh baik Facebook, baik YouTube sama harus daftar ke pajak. Itu wajib. Luar negeri kan? Pajak itu tuh daftar ke pajak kita biar karena kan pajak di Amerika itu dengan Indonesia tuh beda. Konten kreator di Amerika kalau kita tidak daftar ke pajak kita di Indonesia kita malah kena pajak lebih tinggi 30%. Kita dapat itu kan yang ditawarkan pajak luar ya, pajak Amerika tadi. Tapi kita harus mengisi pajak Amerika tuh. Pajak kita. Oh. Kita ngedaftar ke NPWP kita di Indonesia biar kita tidak kena pajak yang di Amerika. Kalau kita tidak daftar kita malah kena pajak Amerika tuh 30%. Tapi kalau kita daftar ke pajak kita NPWP kita di Indonesia, kita kena pajak cuma 5%. Itu sama seluruh. Seluruh baik Facebook, baik YouTube sama itu juga. Dan cara masuk ke sana itu susah tak kira-kira? Karena selama ini kan buat Facebook baik tapi tidak memonetisasi atau itu. Ya Facebook itu ada dua yang bisa monetisasi kayak YouTube. Itu Facebook Pro, Facebook Profil sama Fanspeak Facebook. Facebook Pro sama Fanspeak Fanspeak Facebook. Harus buat Fanspeaknya. Tapi kita yang Facebook yang biasa kita pakai itu Facebook Pro itu namanya. Yang kita sehari-hari ya. Ya, kalau nak lebih luas lagi, Fanspeak itu yang halaman Facebook. Kita daftar lagi. Kalau aplikasi lain? Tidak, di Facebook itulah. Masternya ya di Facebook Pro tadi, kita bikin halaman di Facebook itulah. Oke. Dan itu ada syarat enggak misalnya videonya harus tiap hari itu? Ya, syaratnya untuk Facebook Pro 5.000 teman pengikut. Jam tayang 60.000 menit. Tapi untuk ini dari Facebook dengan YouTube lebih mudah nyari penonton di Facebook. Karena memang pemakai Facebook itu banyak masa Facebook. Solid lah itu ya. Masih ada ya. Iya, jadi segala umur. Tapi kalau anak muda lari ke TikTok atau ke IG. TikTok, TikTok dengan IG. Kalau di Facebook itu seluruh usia masuk. Masuk. Oke. Tapi kembali ke selera. Kalau yang di Facebook, apakah selera untuk anak muda bisa masuk juga tuh? Bisa masuk. Jadi kayak gini, kayak ini Cak Indonesia. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, kita sama-sama aja. Enggak salah juga. Silakan. Jadi kita bermain di media sosial ini kita wajib namanya seluruh media sosial kita kuasai. Karena itu saling terikat. Ketika kita main di IG, kita masuk ke di bio itu Facebook kita, mereka akan saling mengikat. Terus misalnya kita di Facebook, IG itu saling mengikat. Kalau aku talak ke bayar ada yang suruh masuk ke Facebook itu ke IG, padahal TikTok bayar gitu, IG bayar. Ya, bukan yang itu yang aku maksud. Yang aku maksud tuh dengan kita seluruh pemain Indonesia. Ketika misalkan generasi Z buka Facebook, mereka buka Facebook, ternyata kakak ini ada TikTok, gagik dia pindah milih ikut kita di TikTok juga. Iya. Secara tidak langsung. Misalnya dia nonton buka apa-apa di YouTube ya. Ketika dia nyingok kita di YouTube, nama kita misalnya bintang layar, secara tidak langsung gagik dia kan main di TikTok juga. Gagik dia ngikuti kita di TikTok. Jadi seluruh netizen kita tuh bisa harus kita masuki lah ya. Jadi seluruh media sosial itu harus kita maini yang mana. Jadi kita menguploadnya siko-siko lah ya.
Kayak reels, short itu kan sama Satu ya. satu. Jadi satu konten itu di seluruh media sosial bisa masuk. Jadi kita tidak perlu nak khusus YouTube, khusus TikTok. Tidak, bikin konten basic kok. Masuk di IG, masuk di TikTok, masuk di short, YouTube, Facebook juga ada reels kan. Jadi satu konten itu bisa masuk kalau di seluruh media sosial. Dan itu mengangkat itu. Mengangkat pengaruh. Ketika misalkan aku ngupload dari satu konten misalkan, kata-kata apa misalnya konten apa. Aku masuk kita berharap di IG bakal viral. Ternyata di TikTok yang viral. Kita berharap di TikTok yang viral. Ternyata di Facebook yang viral. Benar kejadian itu. Nah, jadi kita jangan berharap dari satu media sosial karena algoritmanya itu beda-beda. Iya, punya dewe-dewe ya. Iya, punya algoritma beda-beda. Iya. Nah, ngomong algoritma ini bentuknya apa sih? Hitung-hitungan apa tuh? Kalau menurut dari Bintang? Algoritma itu kalau menurut aku tuh sih algoritma tuh ya Rumus tuh. rumus ya salah satu setiap Yang di setiap media sosial punya. media sosial itu beda-beda. Misalkan yang TikTok dia lebih fokus algoritmanya di like. Makin banyak like, makin banyak durasi jam itu dia naik. Kayak di YouTube dia algoritmanya lebih fokus di share. Makin banyak nge-share, makin cepet gitu. Tapi kalau like, share, like itu pengaruh. Makin banyak like, durasi menit, uang betah nonton di video kita itu juga bakal naik ke algoritma tuh lebih kurang rekomendasi. Oke, kita terima dulu ya. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum. Terputus ya, mungkin ragu-ragu. Lanjut kemarin. Jadi algoritma tuh rekomendasi dari media sosial itu. Makin video kita digemari, algoritma kita bakal naik. Baik ya. Oke. Direkomendasi ke dia kan. Gitu. Ya. Oke, kalau untuk yang mencontoh yang sudah viral itu juga termasuk kebaikan untuk kita membuat konten atau malah menjadi apa ya? Nyontoh yung. Iya. Kalau soal menyontoh itu misalkan tema apa? Yang sudah viral lah Yang ya. sudah viral. Ketika kita kemas dengan versi kita itu tidak jadi masalah karena di konten ini tidak ada yang hak cipta kayak itu kan. Jadi terkenal apapun konten kreator kadang kan artis pun mengikuti yang lagi viral kan. Tapi dengan versi masing-masing. Contohnya pernah dilakukan tarian atau Ya misalkan yang pertanyaan-pertanyaan yang punya Bintang juga tuh sudah banyak dilakukan ya. ya sudah banyak kayak gitu kan. Misal satu konten misalkan tarian apa misalkan lagu apa. Nah, misalkan lagu Moromere Moromere. kan dengan versi masing-masing kan. Ya itu memang ndak kate hukum yang Tapi itu lebih cepat naik juga. Lebih naik ya karena memang lagi viral kan. Iya. Jadi memang lagi dicari gitu. Lagu kayak terakhir tuh yang lagu yang romantis itu. Ya, yang romantis ya. Nah, itu kan seluruh konten kreator ngikuti tapi dengan versi masing-masing gitu. Oke. Ya dulur, diatur yang putus tadi juga boleh bergabung kembali di 0711351656 bertanya mengenai mak mano jadi konten kreator atau mana kreativitas yang ada. Nah, ngangkat kreativitas sekarang nih. Yang agak susah nih kreativitasnya. Ada juga produksi kalau Bintang Dewe produksinya dalam satu minggu setiap hari atau mana? Kalau aku produksi sih setiap yang hari. Yang untuk YouTube? Kalau di YouTube aku bikin produksi itu misalnya satu hari itu untuk 3-4 konten tapi nanti diuploadnya dalam satu minggu gitu. Tapi kan ini ada bentuknya tegak, ada yang landscape, landscape, potret. Kalau untuk YouTube aku lebih dominan yang landscape karena banyak hiburan kan kalau untuk butuh banyak kamera dong. Iya, lebih banyak kamera. Jadi kan untuk landscape kan enggak baca untuk tegak kan? Ya, kalau untuk video-video pendek aku tegak. Kalau untuk video-video panjang aku landscape. Gitu. Kalau kan ada entertainment hiburan kan. Kayak lagu-lagu misalnya. Aku liputan di luar kota itu seluruhnya landscape gitu. Tapi kalau untuk video-video pendek kayak lucu-lucu, kayak kata-kata motivasi dan lain-lain itu potret tegak. Oke. YouTube Bintang TV, IG dan juga TikTok dan juga media sosial Facebook juga Bintang Layo. Bintang Layo. Kenapa pakai Bintang Layo? Ada nama khusus itu? Bintang Layo itu aku pengen. Nama asli Bintang.
Ya. Serius di KTP. Masih rahasia. Aku masih tanya-tanya bintang apa bukan ini namanya? Nama panggung. Nama panggung. Nama asli. Jadi di dusun, di dusun ada yang kenal bintang. Alhamdulillah, lu lebih kenal bintang daripada nama asli. Oh, panggilan kecil ya? Bintang itu nama anakku. Oh, nama anak. Iya. Terus nama aslinya Rashid. Iya, Rashid. Tapi Melayu kena ya. Melayu. Nah, kalau Layo itu tanah kelahiran. Benar. Aku pengen walaupun kita dimanapun Iya, jangan lupa dengan tanah kelahiran. Oh, benar. Jadi bintang Layo. Bintangnya siapa? Wah, anak rupanya. Iya, anakku. Dan sekarang SD? Sudah anak SMA. Oh, besar pula. Hasil rezeki YouTube untuk anak sekolah. Anak sekolah. Iya, benar berkahnya. Dan ternyata Namo juga bisa membuat ini ya, cepat juga namanya. Iya. Semakin nama tuh semakin komersil, makin mudah diingat. Ada yang banyak nama bintang di YouTube. Ada kayak bintang Emon, nggak ada apa. Iya. Tapi karena cara kita mencari orang di YouTube misalnya biar cepat keluar. Iya. Itu ada trik-triknya ada bintang. Iya ada. Misalnya kalau kita nyari di YouTube itu kan bintang yang keluar kita duluan, ada memang. Iya ada. Karena bintang TV itu sudah diverifikasi. Jadi wong lain asal ngetik pasti muncul bintang TV dulu. Kalau ada sikot 2-3 ada lah ya. Iya. Yang di peringkatnya. Iya, karena aku kan sudah dicentang kalau untuk Facebook kan. Jadi Berapa subscriber bintang TV? 369.000. Wow, 369.000. Dan dapat ini udah dua kali plakat itu ya. Silver. Satu silver. Oh, cuma silver. Kok silver. Tidak, Sudah silver kayak gold. Setelah 1 juta. Kita doakan semoga Amin. ya gold ya. Itu udah dikirim yang silver. Sudah lama. Oh, tahun berapa tuh? 2018. 2018 ya. Jadi kalau pengen tanya-tanya mau monetize, nah ke bintang ini ya. Bisa melok dari YouTuber Sumatera Selatan ya. Dan kembali ke namanya komunitas tadi kan. Ya, jadi kalau di media sosial lain ada komunitasnya selain YouTube. Di YouTube ini di komunitas itulah kami rangkum jadi content creator karena sekarang kita udah pacak lagi fokus. Kalau dulu kan kalau YouTube baik. Kalau dulu kan kami fokus di YouTube karena aku main di YouTube ini dari 2013. Nah, dulu memang media sosial yang lain tuh belum familiar sama kayak YouTube kan. Dengan beriringnya waktu sekarang media sosial yang lain tuh sudah mulai naik kan kayak salah satunya tadi Facebook kataku. Sekarang sudah bisa monetisasi. Dulu kan tidak bisa Facebook kan. Nah, sekarang sudah bisa. Tapi jadi digencar ke juga sih. Digencar ke juga karena itu lebih enak nyari cuan di situ. Sekarang untuk saat ini kami belum tahu caranya, kalau tahu merok juga ke sana. Iya, lebih enak daripada lebih mudah karena banyak konten kreator ibu-ibu yang tutorial masak dan lain-lain. Itu sekarang banyak fokus di Facebook daripada di YouTube. Iya. Dia cuma ngoceh-ngoceh masak ini ya. Ya. Dulu kalau kita masih dengan program obrolan komunitas di kesempatan pagi hari ini bersama Bintang Layo, dan ini dari tahun berapa Bintang konten? 2000 kalau untuk YouTube 2013. 2013. Dulunya ngambil syuting ya? Enggak. Ya, liputan syuting kawinan. Ya, aku liputan kawin-kawin itu dari bujang dari 2005. Iya. Dan 2005 itu usaha sudah? Ya sudah. Tapi sekarang masih tetap usaha itu? Masih, alhamdulillah. Walaupun sudah jadi artis YouTuber. Masih. Ya. Dan tentunya ini menjadi cocok lah ya namanya kalau gawean kita di TV nikahan, wedding, video dan akhirnya larinya ke YouTube ya. Ya. Dan kalau yang sumpamanya yang selain yang kita sebut tadi ada juga yang lain mungkin selain yang media sosial TikTok, IG. Ada sekarang ini ada yang aplikasi lainnya? Ada sih, tapi yang lebih banyak netizennya yang itulah tadi IG, TikTok. Tapi Bintang juga melo, tidak?
Yang mana itu? Yang lainnya, yang produk-produk baru sana. Tidak. Cuman 4 ikut tuh, Be. Paling ke itulah. Iya, iya. Karena itu lebih familiar dan lebih mudah nyari cuan di situ. Balik lagi cuan deh. Dan sekarang sudah mulai mengajak kawan-kawan lain juga yang membuat yang kan banyak ibu-ibu yang gadis-gadis tadi itu termasuk kru itu. Yang Ya, di- tim. Oh, Kalau yang di konten-konten itu iya, satu tim. Kami nyebutnya tim agak igi. Oke, gitu. Ya kapan-kapan kita diundang deh, ajak ngobrol di sini juga biar rame dah ya. Jadi Paca berbagi cerita ya setelah Melok Bintang nih wah, banyak terkenal dah itu yang. Iya, siap. Karena kan melalui media sosial bisa terkenal kan. Banyak Iya, orang kan. banyak. Iya, walaupun dia juga tidak punya media sosial ya. Ada kawan tuh kan yang tokonya malah terkenal daripada media sosialnya. Media sosial. Walaupun ya tahu media sosialnya banyak followernya. Iya. Tapi wong banyak ngerti tokonya seperti Bintang. Tokonya Bintang, tapi channelnya kadang ya karena sudah di subscribe atau sudah di follow, tapi lebih kenal ke tokonya gitu. Iya, personal brandingnya. Benar, ya. Oke, Bintang ini penghujung program. Kira-kira apa sih yang menjadi harapan ke depan nanti untuk konten kreator yang ada di Sumatera Selatan? Dan bagaimana memotivasi teman-teman lainnya, silakan. Jadi harapannya sih dengan kawan-kawan konten kreator sekarang kan makin banyak konten-konten kreator yang baru ya. Kayak ibu-ibu dan lain-lain itu kan mungkin cuman taunya bikin konten. Tapi kita di konten dalam dunia konten ini ada aturan-aturan juga kan. Ada ya samalah dengan aturan yang pada umumnya di Indonesia nih kan. Jadi kita bikin konten tuh ya heboh boleh, seru boleh, tapi harus taat aturan, ada batasan. Jangan kita bikin konten tuh hukum, yang melanggar hukum, yang negatif. Kalau Paca yo selalu kita bikin konten-konten yang positif lah. Iya. Kayak itu. Tapi tidak setuju juga dengan kalau misalnya menggunakan bahasa-bahasa kasar, kira-kira tuh. Kalau untuk bahasa-bahasa kasar itu selagi ya tapi kalau untuk lebih itu memang agak kurang sih, tapi Iya, sekarang kan anak-anak muda kan. Iya, bahasa kalau tidak ngomong itu tidak ngetren gitu. Nggak ngetren, Iya, padahal itu sebenarnya menanamkan kebiasaan jelek kalau. iya Iya, benar. cuman ya tapi karena orang sekarang nih hobi receh itu ya banyak yang melok-melok galau Iya, benar. Iya. Tapi ya yang penting ya kita jangan usaha ya sepositif mungkin. Yang penting jangan melanggar hukum lah. Kayak itu. Karena bisa apa ya? Nyusak dewek lah. Nyusak ke dewek Iya, kakinya. benar-benar. Yalah, makasih Bintang sudah ngobrol-ngobrol dan nanti kita undang lagi mungkin bersama timnya. Oke, Sehingga siap. Paca berbagi cerita karena pengennya yami biarnya. Iya, biar siap. menarik apa yang menjadi pemahaman dari pendengar bahwa selama ini orang pikir bahwa nak buat konten kreator, membuat produk di media sosial itu susah, padahal tidak. Iya. Kita bawa modal ke handphone, ketemu dengan sesuatu hal ya bisa kita dokumentasikan, syukur-syukur Paca viral ya. Iya. Benar tak? Benar. Oke, makasih Bintang ya. Ya, Dan sama-sama. semoga apa yang dilakukan ya lebih kreatif lagi, lebih dikenal lagi. Oke, amin. Ya, sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur galong-galong di kesempatan pagi menjelang siang atau siang hari ini, tentunya di program Sriwijaya Pagi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Bintang Layo yang beliau ini kalau channelnya di YouTube dengan Bintang TV, kalau di media sosial Bintang Layo. Jadi Paca langsung tanya DM pokoknya mengenai apa yang ditanya yang sesuai tadi apa yang kita ngobrol ke tadi boleh, sehingga Paca menambah para konten kreator yang ada di Sumatera Selatan ini meningkat kreativitasnya dan Paca dikenal ya. Dan kita lanjut kembali program acara selanjutnya di 4 RRI Palembang dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk dulur galo-galo di hari ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.